Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Tuan, iblis itu menatapku dengan hati-hati. Mengalami 112 kematian itu berlebihan. Bahkan sekarang kamu menjadi sangat kurus dalam beberapa hari terakhir sehingga sulit untuk mengenalimu. Apakah kamu menjadi begitu setia sehingga kamu mengkhawatirkan tubuhku? Iblis itu ragu-ragu. Dia sepertinya menderita setelah mendengar jawabanku. Apakah lebih baik menggunakan sanjungan atau haruskah dia menggunakan pikiran terdalamnya? Saat junjungan menghilang, aku juga akan menghilang. Iblis itu membuka mulutnya. Aku tidak akan bisa lagi tinggal di surga kecilku. Hidupku, ingatanku, artiku, dan semuanya akan lenyap. Semuanya tergantung padamu, Tuanku. Aku prihatin tentang diriku sendiri, jadi aku khawatir tentang tubuh Tuan juga. Sejujurnya, itu menyenangkan. Sudut mulutku terangkat. Bagaimana denganmu? Apakah kamu hidup dengan baik hari ini? Maaf, kamu akhirnya tinggal di desa Estel. Orang-orang yang kamu hargai lebih dari hidupmu juga telah kembali. Jadi bagaimana kabarmu? Setelah mendapat hak untuk memonopoli lantai 20, aku melepaskan iblis ke desa. Selain saat aku membutuhkannya untuk melakukan sesuatu seperti saat ini, dia akan terus tinggal di desa. Itu juga akan sama di masa depan. Iblis itu menjawab dengan ekspresi gugup. Aku baik-baik saja. Apa ada sesuatu yang istimewa? Jika kita berbicara tentang sesuatu yang istimewa, iblis itu berkedip. Ada suatu masa ketika orang-orang yang disebut hunter masuk. Mereka mengatakan bahwa rahasia bagaimana King of Death tiba-tiba menjadi kuat dan harta rahasia 5 guild teratas disembunyikan di sini. Namun Black Witch menghentikan para hunter untuk mencegah menjadi keributan besar. Memang itu adalah guild Black Dragon. Layanan tidak lanjut mereka adalah yang terbaik, pasti. Tidak ada lagi bisikan dari penguasa kecil dari kerajaan tetangga. Mereka telah tertular campak dari pengembara yang mereka bawa untuk melawan kami. Dan bahkan jika bukan itu masalahnya, baik kekaisaran dan kuil menyatakan desaku sebagai tempat suci. Terkadang lizardmen dan elf datang dan memberikan hadiah. Tampaknya hal-hal di dunia itu berjalan sesuai urutan. Ya, tapi bagiku kemampuan yang dulu kumiliki telah menghilang. Ada orang sakit yang mendengar desas-desus tentang aku dan datang berkunjung. Selain itu, setelah desa dinyatakan sebagai tanah suci, para peziarah yang menginginkan keajaiban datang bersama dan aku tidak yakin harus berbuat apa dengan mereka. Karena sekarang para pendeta hunter yang mengikuti heretik inquisitor yang diperkenalkan tuanku untuk merawat mereka. Jangan khawatir, aku punya sesuatu dalam pikiranku. Secara khusus, aku berencana membangun apotik baru untuk alkemis di lantai 20. Karena dia bilang dia hanya akan menerima klien baru melaluiku. Setelah ekspedisi ini selesai, posisi alkemis akan diperkuat. Aku harus memastikan menjadi teratur. Karena itu adalah tempat di mana pasien terus-menerus berkunjung. Dia bisa mendapat pengalaman dengan berbagai penyakit. Alkemis tidak akan dapat menangani beban kerja sendirian. Beberapa staf perlu dipekerjakan. Tidak apa-apa memiliki iblis sebagai asisten. Dan sebaiknya memiliki hunter apotek wannabe sebagai muridnya. Kemudian ukuran apotek secara alami akan meningkat. Tidak butuh waktu lama bagi apotek baru untuk dikenal sebagai cabang dari kastil alkimia.
dan kemudian cabang tersebut akan diubah menjadi kantor pusatnya. Aku harus menjaga orang-orangku. Aku tersenyum. Apa ada yang lain? Selain itu, oh, Dazena. Dazena adalah kepala sekolah di desaku. Aku pikir dia menyukai tteokbokki yang dibawa para hunter untuk kita, dan Garchov, lelaki tua yang merawat kebun, membagikan buah yang ditanam olehnya kepada para hunter dari Guild Black Dragon yang berjaga di desa, dan hunter Black Dragon memberinya buah dari dunia Tuan. Angin bertiup, salju berterbangan, dan sinar bulan diam-diam memudar bersama serpian salju yang berserakan. Suara iblis itu mengalir seperti salju. Di bawah malam bulan purnama, aku mendengarkan cerita yang berlanjut sampai akhir. Iblis itu menundukkan kepalanya, dan itulah situasinya. Iblis itu menjawab dengan hati-hati, "Iya, aku hidup dengan baik." Aku mengangguk. Kita harus meningkatkan kehidupan orang-orang di dunia ini juga. Ayo pergi dan kumpulkan mayatnya. Rambut emas mengalir ke bahunya. Iblis itu membungkuk lagi. Sebuah suara keluar dari bibirnya, seperti yang kamu perintahkan. Ada pepatah yang mengatakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Memanggil iblis dan mempercayakannya untuk mengumpulkan tubuh memiliki hasil yang sangat bagus. Dia adalah salah satu rasi bintang yang lebih rendah. Dia telah disebut Devil King Volrain dan telah menghancurkan dunia setidaknya sekali. Dia tahu bagaimana menuai kematian. Aku akan mulai mencari kota atau kota tempat kantor pemerintahan berada. Ribuan skeleton bergerak karena ini tempat kerja pejabat, harus ada peta. Ini hanya akan menjadi peta yang kikuk, tapi seharusnya cukup untuk membandingkan geografi. Aku ingin menggabungkan peta yang terfragmentasi untuk menjelajahi pedesaan terpencil dan desa nelayan. 3 hari setelah pencarian dimulai, iblis itu mengirimkan zombie kepadaku. Mereka bukanlah tubuh orang-orang yang telah belajar seni bela diri. Mereka hanyalah petani dan petani biasa. Mereka adalah tubuh semacam itu. Aku akan membawa kembali jenazah seorang ibu yang gantung diri karena tidak tahan melihat anaknya kelaparan. Tulang kerangka itu berwarna putih, tulang putih berbasis dan membawa mayat di tengah lapangan putih bersalju. Sulit membedakan antara putih tulang dan putihnya salju. Jadi dari kejauhan sepertinya tubuh-tubuh itu bergerak sendiri dan berkumpul di depanku. Anak-anak yang membuka mata di pagi hari menemukan tubuh ibu mereka. Aku juga membawa mayat anak-anak yang meninggal sambil menangis di samping ibu mereka, layu seperti rumput liar. Prosesi mayat terus berlanjut. Kematian terdaftar. Orang-orang di desa yang mengutuk ibunya karena mati tidak dapat memenuhi tugas sebagai orang tua. Orang yang bersembunyi di dalam sumur untuk menghindari wabah, tapi pada akhirnya tidak bisa melarikan diri dari sumur. Seorang tahanan yang mati kelaparan bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Iblis dengan hati-hati memisahkan dan memilih mayat yang malang. Dia seperti seorang pelayan yang hanya membayar upeti paling berharga kepada raja. Pada akhir minggu, iblis itu berlutut lagi dengan satu lutut di salju. Aku membawa mereka, Tuan. Aku melihat ke padang salju. Banyak kematian diatur di lapangan. Zombie sedang berjuang melawan cengkraman skeleton yang memegang anggota tubuh mereka. Beberapa mayat tampak tua, yang lainnya masih muda. Kelaparan tidak membeda-bedakan berdasarkan usia. Baik. Aku melepaskan ikatanku, aku melepaskan jasku,
dan membuang celana dalamku. Itu adalah malam yang gelap. Dengan kulit telanjang aku terbuka di bawah langit. Aku memberi perintah kepada skeleton itu, biarkan mereka pergi. Pada saat itu, begitu mayat yang ditangkap oleh skeleton dilepaskan, 112 zombie bergegas maju. Itu adalah naluri mereka yang menyuruh mereka datang ke tempat dengan aroma daging terkuat. Menuju ke tempatku berdiri. Datang, aku tersenyum. Kalian semua, ayo, makan. Sebuah mayat muda melompat ke arahku. Itu menggigit betisku. Ketika rasa sakit mengerikan muncul di betisku, rasa sakit itu berakhir di tengah jalan. Itu karena mayat tua merobek pahaku. Sakit dari betis berakhir di paha, lalu lagi menebal dan melonjak ke perutku. Mungkin aku berteriak, tapi aku tidak bisa mendengar jeritan itu karena zombie merobek telingaku. Bibirku dimakan, lidahku dimakan, aku tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara. Aku hanya melihat pemandangan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menggali tubuhku. Kamu telah mati. Aku menatap langit malam. Bulan berwarna putih seolah-olah itu adalah di mana salju turun selamanya. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Bulan yang dilihat lelaki tua itu sebelum dia meninggal persis sama seperti sekarang. Sepanjang hidupnya, dia adalah seorang nelayan kecil-kecilan di sungai. Ketika seorang jiangsi menggigit jarinya, orang tua itu tidak terkejut. Dia mengemudikan perahu dengan tenang. Jika aku mati di perahu ini, itu tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi seluruh dunia. Perahu kayu orang tua itu yang terlihat dari desa terombang-ambing dan terguncang di sungai. Orang tua itu berbaring tengkurap. Itu senyaman berbaring di peti mati. Akan lebih baik untuk mati karena perahu itu terbalik oleh ombak. Akan lebih baik untuk mati seolah-olah dia baru saja tertidur. Orang tua itu menganggap bahagia lahir di sungai dan mati di sungai. Bulan terakhir yang dia lihat tampak damai. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Dia tidak tahu bagaimana dunia telah berubah begitu banyak. Itulah yang dipikirkan Raja Muda saat dia berjalan di sepanjang tembok kota di malam hari. Ini bahkan bukan kampung halamannya. Dia dulunya seorang siswa yang hanya menghafal beberapa baris di ruang tulis. Namun Raja Muda meninggal, rakyatnya meninggal, dan pelayan rakyat mati. Satu kematian menuntun ke kematian lainnya, seperti permintaan sopan untuk diteruskan. Di akhir permintaan itu, yang berdiri adalah dirinya sendiri. Pemimpin kota Nim. Seorang tentara mendekatinya dan berbicara. Dia tidak selalu seorang tentara. Dia pernah menjadi germo di penginapan. Meskipun dia testi, kepalanya dipasang dengan benar, dan dia berguna. Apa itu? Lumbung kosong. Setelah setengah bulan, tidak akan ada millet di gudang. Nelayan terkadang menangkap ikan, tapi itu tidak cukup baik. Apa yang akan kamu kurangi? Jatah biji-bijian untuk orang tua, kata Raja Muda itu. Ada jiangsi yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus menyelamatkan mereka yang masih bisa bertarung. Kurangi makanan untuk orang tua dan anak-anak hingga sepertiga. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Raja Muda di depannya berdarah dingin. Kadang-kadang sepertinya dia lebih dingin dari jiangsi. Prajurit itu kadang-kadang bingung bagaimana geek ini yang hanya melafalkan ajaran Konfusius di pintu masuk desa sepanjang hidupnya mendapatkan keberanian seperti itu. Tindakannya tidak akan kecil. Kurangi setengah makanan yang kamu berikan kepada anak muda. Akan ada orang-orang yang pengurangannya lebih besar dari yang lain. Tapi selama setiap orang mendapatkan lebih sedikit, itu akan tertahan. Apakah mereka tidak akan puas dan berdebat? Aku akan kelaparan dulu.
Raja muda berkata singkat, "Aku akan berpuasa sepenuhnya. Jika aku sebagai pemimpin tidak makan apapun, para pengeluh akan kehilangan kekuatannya. Apakah itu baik-baik saja? Aku tidak akan bertahan lama. Apa bedanya bagiku jika aku kelaparan selama beberapa hari?" Bulan yang dia lihat di atas tembok sangat sepi. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Kita semua akan kelaparan seperti ini. Anak itu berteriak dengan mendesak. Itu adalah seorang gadis muda. Sebagai seorang pengemis di Everdirt, sekarang setelah perbedaan antara si miskin dan si kaya telah hilang, dia telah menjadi kepala dari anak-anak seusianya. Pemimpin kota menyuruh kita anak-anak untuk tidak makan. Dia menyuruh kita untuk tidak hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan, kakak? Bagaimana jika kita mati? Kita harus mati dengan berpuasa makanan di perut kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi jiangsi yang penuh warna dan menawan. Anak kecil itu marah. Ada resep yang aku pelajari di Everdirt. Ini disebut tokwa. Secara harfiah, ini adalah camilan yang terbuat dari lumpur. Camilan dari lumpur. Ini adalah kue yang bisa kamu buat selama masih ada lumpur. Matanya. Dengarkan, anak-anak yang tahu cara berenang harus terus menangkap ikan. Jangan berikan kepada orang dewasa kecuali mereka mengembalikan sesuatu. Dan kami membagikannya satu sama lain. Dan sisanya bisa pergi ke sungai dan menyendok lumpur lunak. Apa yang akan kita lakukan? Aku akan tunjukkan. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Anak-anak yang mengambil lumpur dari sungai, lumpur itu bercampur dengan butiran pasir. Anak-anak menyimpan lumpur di dalam gayung, kemudian mengeluarkan kerikil dan pasir beberapa kali. Kumpulkan lumpur dan sebarkan di atas tikar. Bos kecil itu penuh semangat menggerakkan tangannya. Dia menumpuk lumpur menjadi satu seperti bola dan melemparkannya ke atas tikar. Dan seolah-olah dia sedang menyebarkan plester, dia menyebarkan lumpur melebar di atas tikar. Baik, selesai. Apa maksudmu sudah selesai? Hanya perlu dikeringkan di bawah sinar matahari seperti ini. Kemudian kue lumpur dibuat. Anak-anak tercengang. Kamu hanya perlu memanggang lumpur di bawah sinar matahari. Bagaimana bisa ini disebut camilan? Diam, ini adalah resep yang telah diwariskan di Everdirt. Perhatikan baik-baik. Bos kecil itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah sekantong garam. Bahkan biasanya garam sangat berharga, tapi sekarang setelah semuanya dijatah, setiap biji-bijian sama nilainya dengan emas. Sedikit demi sedikit, anak itu mencampurkan lumpur dengan garam. Pergi ke sana. Setelah setengah hari, lumpur itu mengering. Selesai sekarang, masing-masing dari kalian dapat memilikinya. Tapi hati-hati saat makan. Jika kamu makan terlalu banyak dalam satu gigitan, rasanya tidak enak. Nikmati sedikit demi sedikit. Anak-anak dengan setengah hati mulai memakan kue lumpur. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Mengejutkan sekali. Beberapa anak mengikis kue lumpur dengan gigi depannya seperti hamster. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Aku suka karena rasanya asin. Beberapa anak menjilat lumpur dengan lidah mereka. Mata mereka bulat seperti mereka sedang makan es krim. Karena air liur anak-anak, pinggiran kue lumpur menjadi basah. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Rasanya tidak enak. Beberapa anak menangis. Bos kecil itu tertawa. Tidak masalah, itu hanya perlu dimakan. Di masa depan, kita harus menjaga semua makanan kita. Makan tokwa setiap hari. Dan jika kita menangkap ikan,
kita akan makan ikan juga. Bagaimana?" "Iya kakak." Anak-anak menenangkan perut mereka yang lapar dengan lumpur. Mulut seseorang licik, tenggorokan anak-anak menerima lumpur asin sebagai makanan. Rasa asin itu mengelabui lidah agar tidak tertelan. Jadi saat anak-anak makan lumpur, mereka tidak menggigitnya sekaligus. Mereka mencicipi garam sambil menjilat lumpur. "Jangan terlalu banyak menjilati, rasanya akan hilang. Kamu harus memakannya sambil menjilat." Di tepi sungai, anak-anak menguleni lumpur setiap hari. "Ya, di tepi sungai, lihat ke sana, itu adalah tubuh. Itu adalah sungai yang sama tempat orang tua pergi dengan perahu. Orang tua yang lahir di sungai meninggal di sungai. Orang tua itu menganggapnya sebagai kebahagiaan. Dia berpikir bahwa menggunakan perahu sebagai peti mati dan mati adalah cara untuk tidak membahayakan dunia. Tapi ada sesuatu yang tidak dipikirkan lelaki tua itu. Mayat yang tenggelam terkadang terdampar di pantai. Jika itu adalah kebahagiaan orang tua itu karena meninggal di sungai, itu adalah kesialan orang tua itu karena tubuhnya telah didorong ke sungai ini, bukan ke seberang. Dan itu adalah kemalangan semua orang. Pria tua itu pasti tenggelam. Sedihnya, apakah itu seorang nelayan?" Anak-anak mendekati mayat tua itu dengan rasa takut dan penasaran. "Hah?" Saat itu fajar yang gelap. "Tunggu sebentar. Ada apa? Ini Jiangxi, ini bukan hanya mayat." Mayat itu menggeliat karena mencium daging anak-anak yang lembut. "Lari!" Ada beberapa anak yang kabur. Ada juga anak yang tidak bisa kabur. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Itu dia. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Benteng di sepanjang sungai yang kehilangan kontak dengan ibu kota mereka dan desa-desa di sekitarnya hancur. Orang tua itu meninggal. Pemimpin kota terakhir tewas saat bertempur. Seorang prajurit pion tewas saat mencoba melewati gerbang kota. Bos kecil itu meninggal saat menggendong adik-adiknya. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Mereka mencoba untuk hidup. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Mereka berjuang. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Karena mereka mencoba untuk hidup, mereka kelaparan. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Jari-jari anak-anak yang biasa mereka gunakan untuk mengangkat lumpur basah di tepi sungai, tangan mereka menyebarkan adonan lumpur di atas tikar. Ujung jari mereka berpegangan erat pada lumpur keringkis. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. 112 kematian. Tidak ada isyarat yang tidak berasal dari rasa lapar di antara mereka. Peragaan trauma selesai, mengonfirmasi bahwa jiwa subjek terjaga. Hukuman berakhir. Aku perlahan membuka mataku. Lapangan salju itu kosong. Di malam yang sepi ini, aku dengan lembut berbicara kepada diriku sendiri. Aku ingin belajar bagaimana mempersiapkan kulit kayu. Realitas melampaui imajinasiku. Apakah kulit pohon tidak mengalami trauma di dunia yang hampir hancur? Manusia bahkan bisa makan lumpur saat terpojok. Tepat sekali, hal-hal seperti itu juga terjadi. Aku berdiri dan menggali salju. Aku membungkus aura dengan tangan kosong. Menggali salju dan menggali lagi. Aku mencapai tanah beku di bawah salju abadi. Itu adalah tanah pertama yang aku lihat setelah jatuh ke dunia ini. Ayo lihat. Tidak mudah untuk menggali permafrost. Aku harus menggunakan aura untuk ini juga. Aku menggali segenggam tanah, lalu memanaskan serta salju dengan aura. Itu seperti sup mendidih. Setelah sekian lama,
butiran kotoran mulai melunak. Aku memilih butiran pasir dan kerikil. Aku mengikuti apa yang aku lihat dalam mimpiku. Lumpur diremas menjadi bulatan. Aku melepaskan jasku dan menggunakannya sebagai tikar, dan aku menyebarkan adonan di atasnya. Ya. Waktu berlalu, kue lumpur dipanggang. Di pagi hari, di siang bolong, aku dengan hati-hati memegang kue lumpur yang tampak seperti manisan biasa dengan kedua tangan. Terima kasih atas makanannya. Aku memecahkannya dengan gigiku. Suara berderak bergema di mulutku. Aku menjilat ujung kue lumpur dengan lidahku. Teksturnya menjadi sedikit lebih lembut, namun ternyata hanya empuk di bagian ujung. Jadi saat aku taruh di mulutku, butiran kotoran menempel di atap mulutku. Seluruh mulutku merasakan tekstur yang tidak menyenangkan itu. Beberapa saat kemudian aku menguasainya. Makanan ini seharusnya tidak dikunyah dengan gigi gerahamku. Aku harus mengunyahnya dengan gigi depanku, lalu menelannya sedikit demi sedikit. Hangatnya matahari dan bau tanah, aku perlahan-lahan memakan makanan yang dibuat dengan dua harta itu. Rasanya benar-benar tidak enak. Aku menggigitnya. Rasanya tidak enak. Aku memakannya sedikit demi sedikit. Sungguh rasanya tidak enak. Aku menelan. Bahuku gemetar. Hatiku gemetar. Emosi yang tak terkatakan menangkap seluruh tubuhku. Apakah itu kemarahan? Atau apakah itu kesedihan? Mungkin itu kebencian. Manusia mungkin berasal dari bumi. Jadi kenapa kita tidak bisa makan tanah saja? Kenapa aroma dan tekstur tanah begitu tidak menyenangkan? Kenapa? Sebelum aku menyadarinya, tangan kananku sudah terkepal. Emosi yang mungkin marah, sedih, atau bahkan benci berkumpul di tanganku. Kemudian aku sadar emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pada awalnya diekspresikan melalui tangan seseorang. Mereka tidak dimaksudkan untuk dikatakan, mereka dimaksudkan untuk diayunkan. Seni bela diri hanyalah mengayunkan tangan. Aku harus kembali. Aku mencabut pedang suci, aku mengarahkan ujung pedang ke leherku. Aku harus kembali dan menunjukkan pedang Heavenly Demonku. Tidak, itu bukan pedangku. Itu adalah pedang orang tua yang meninggal tanpa nama. Tentara, raja muda, dan anak-anak. Aku belum membaca teks tentang seni bela diri, jadi aku tidak tahu doktrin misterius yin dan yang dan 5 elemen. Jika ada hukum dalam seni bela diriku, itu hanya teriakan mereka. Jika pedangku mengikuti tatanan alam, itu adalah isyarat dari manusia yang dibuang oleh langit. Karena penuh dengan kebencian, maka itu adalah neraka. Karena kita memandang langit dengan kebencian kita, itu adalah surga neraka. Aku menusuk tengah leherku dengan pedang suci. Dengan kematian 112 orang di hatiku, aku mengalami kemunduran. Apa yang harus aku lakukan tidak berbeda dengan yang terakhir kali. Aku meminta Heavenly Demon untuk menerimaku sebagai murid. Seperti sebelumnya, Heavenly Demon merenungkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, Heavenly Demon memberiku ujian. Apa tesnya? Pergi sana. Heavenly Demon menunjuk ke bagian bawah lubang. Aku melempar Jiangxi ke sana. Dia pernah menjadi guru terkenal di Ganghu, salah satu orang paling menjanjikan dari sekte kita. Kalahkan Jiangxi itu, kemudian aku akan menerimamu sebagai murid sekte. Kemudian Heavenly Demon berkata, bertarunglah selagi kamu lapar. Lawan Jiangxi, tapi hanya dengan rasa lapar di hatimu. Hanya rasa sakit karena lapar harus ada di tempat itu. Jangan biarkan emosi atau pikiran lain menembus jiwamu. Bisakah kamu melakukannya? Aku tidak ada alasan untuk menjawab apa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sebaliknya, aku diam-diam melompat ke dalam lubang. Wah, seorang Jiangxi berlari ke arahku. Aku melihat Jiangxi dengan mata acuh tak acuh.
aroma lumpur di mulutku, tekstur gumpalan kotoran di tanganku, dengan hanya rasa lapar anak-anak di hatiku. Infernal Heavens Demonic Art. Bentuk pertama, pedang kelaparan. Aku mengayunkan pedangku. Dengan serangan pertama, aku memotong kedua kakinya. Serangan kedua, aku memotong kedua lengannya. Serangan ketiga, memotong kepala Jiangxi. Tidak ada gerakan yang tidak datang dari rasa lapar. Pria yang seharusnya menjadi master tingkat tinggi dari sekte iblis dibungkam di dasar lubang. Mulut Heavenly Demon ternganga. Dia tampak kagum seperti saat pertama kali melihat party kami. Mungkin dia bahkan lebih heran. Matanya bergetar. Melihat matanya bergetar, aku yakin hatinya akan terombang-ambing. Makna hidup ketika dia mengira semuanya telah hilang. Itu karena dia melihatnya tepat di depan matanya, awal yang baru. Karena itu menjadi terlihat, Heavenly Demon Nim. Aku perlahan membuka mulutku. Kematian macam apa yang akan kita kuasai selanjutnya? Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.